Hai, apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Zakia Audrey Nurgi Kalista dalam program acara Berita Sepekan. Sajian berita aktual dan terpercaya. Di sorotan yang pertama, pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, Nanang Ermanto, akhirnya buka suara terkait video viral jalan rusak di Lampung. Bupati meminta masyarakat adil dalam mengkritis dan memviralkan suatu pembangunan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Nanang Ermanto, akhirnya buka suara terkait video viral jalan rusak di Lampung. Bupati meminta masyarakat adil dalam mengkritis dan memviralkan suatu pembangunan. Beredarnya foto-foto di dalam akun Instagram milik @umuhani89 yang memposting foto-foto dan video Umuhani dengan memakai gaun hitam sedang duduk dan tiduran di jalan berlubang mirip kubangan, yang juga membawa kertas bertuliskan pertumbuhan ekonomi melambat dan kami butuh realisasi, bukan intimidasi. Video tersebut menjadi viral di media sosial dan mendapat banyak tanggapan dari netizen. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, akhirnya angkat bicara saat ditemui di kantor Bupati setempat. Di depan awak media, Nanang berterima kasih atas kritikan masyarakat untuk dirinya. Namun Nanang juga meminta masyarakat untuk tidak memviralkan hanya tentang jalan rusak, melainkan jalan yang mulus juga mesti ikut diviralkan. Menyangkut jalan rusak, pihaknya akan terus mendata titik-titik yang dinilai butuh perbaikan. Terima kasih saya. Jadi ketika dengan selebgram mengatakan ekspresi, menyampaikan, kan gayanya beda-beda nih menyampaikan. Kalian gayanya beda, selebgram beda ya penyampaiannya. Ya kita harus sikapi positif aja ya. Dan itu menjadi satu pemikiran saya sebagai kepala daerah. Bagaimana saya berupaya meningkatkan pendapatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Apa kita meninjau Pak Bupati? Ninjau di mana? Di jalan yang rusak gitu ya. Ya nanti aja lah, biarin PU mendata, Pak Camat mendata. Nanti saya tinggal bagaimana dengan tim anggaran untuk bagaimana bisa dianggarkan. Menanggapi komentar netizen yang menganggap bahwa jalan di Lampung Selatan sama seperti sungai ini seperti apa Pak Bu? Yang mana jalan yang mana kayak sungai? Jalan yang rusak ini Pak Bu. Ya ada seberapa batasnya, tapi harus ini objektif dong. Jangan jalan yang jelek aja diviralkan. Tapi yang bagus-bagus juga diviralkan. Adil ya. Pada prinsipnya gue nggak anti kritik. Ya, gua nggak anti kritik, gua terima kasih ada masukan-masukan dari selebgram yang ingin menggugah. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Pemirsa, KPU Metro punya jargon masyarakat yang berdaulat alias Simandat. Maskot burung walet menjadi representasi kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat di Kota Metro. KPU Kota Metro meluncurkan tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung di GSG Bumi Saiwawai Kamis malam. Yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan masyarakat. KPU Metro punya jargon masyarakat yang berdaulat alias Simandat. Maskot burung walet menjadi representasi kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat di Kota Metro. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Metro meluncurkan tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung di GSG Bumi Saiwawai pada Kamis malam. Agenda yang berisi perilisan maskot dan jingle Pilwakot Metro menandai 187 hari menuju Pesta Demokrasi Rakyat 27 November 2024 mendatang. KPU Metro juga mengenalkan maskot burung walet dan jargon Simandat, akronim masyarakat yang berdaulat. Ketua KPU Metro Nuri Septa Pratama menyebut burung walet sempat menjadi ikon Kota Metro. Menurutnya pemilihan maskot burung walet merupakan representasi kebermanfaatan bagi masyarakat. Ia berharap seluruh tahapan pemilu yang menelan total dana 13 miliar rupiah diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi pemilih yang menentukan masa depan masyarakat. Kita berharap pilkada ini masyarakat itu benar-benar bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan harapannya. Kemudian pilkada Kota Metro aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk pemilihan burung walet sendiri, Pak? Burung walet sendiri tentu yang 2020 kan kita sudah menggunakan simbol MENA. Tahun 2024 ini simbol walet. Kenapa? Tentu kita juga pernah punya ikon Metro sebagai burung walet. Tentu ini kan bukan hanya untuk kita kan simbol ini adalah bagaimana kebermanfaatan. Walet itu kan banyak makna ya, termasuk kita menggunakan batik ciprat SLB ya. Itu sebagai simbol bahwa kita juga tidak tertutup untuk teman-teman disabilitas dan sebagainya. Dedi Saputra, Davika TV, Kota Metro, melaporkan. Di berita selanjutnya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama Ketua Umum Perwosi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal melakukan senam Lampung Berjaya bersama ribuan masyarakat Lampung Utara. Di halaman Stadion Sukung Kota Bumi, dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan kegembiraannya karena antusiasme masyarakat Kota Bumi. Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama Ketua Umum Perwosi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal melakukan senam Lampung Berjaya bersama ribuan masyarakat Lampung Utara di halaman Stadion Sukung Kota Bumi pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan kegembiraannya karena antusias masyarakat Kota Bumi mengikuti kegiatan senam bersama. Menurut Arinal, masyarakat Lampung Utara telah memahami bahwa dengan berolahraga sekaligus memberikan kesehatan fisik dan rohani, serta menjadikan olahraga sebagai budaya di tengah masyarakat. Wow, yang beruntung ya. Iya, selamat ya Ibu. 11.08 Bu. Ya, oke, silakan diabadikan bersama-sama. Berkenan, Bapak Pejabat Bupati juga. Oke, terima datang 321. Terima kasih. Yang diserahkan secara langsung dan dilanjutkan dengan penyerahan. Melihat antusias masyarakat Lampung Utara, Arinal mengatakan warga Lampung Utara sudah mengerti bahwa olahraga menyehatkan untuk jiwa dan juga raga, karena kekayaan yang paling besar adalah kesehatan. Menjelang pilkada serentak pada bulan November mendatang, Gubernur Arinal menghimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan kondusivitas di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Utara, guna memperkokoh stabilitas ekonomi. Menjelang pilkada, Arinal berpesan siapapun yang menjadi pemimpin Lampung, kita bersaudara, kita tunjukkan demokrasi kita. Mari kita bersama-sama membangun Lampung Utara. Oke, suara saya agak kecil sedikit karena sekarang media lagi interview Pak Gubernur ya. Olahraga. Kemudian saya juga ingin menyampaikan Selanjutnya 0472 pemberian ada 0472 sembako bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan saya juga menyapa karena menjelang akhir periode saya. Kan sombong kalau sampai akhir nggak pernah dikunjungi. Tapi saya udah 3 kali dalam perjalanan, oke? Ibu nanti selfie-nya nanti kita senam bersama dulu. Oke. Untuk gerakan senam kita semua. Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kehadiran Gubernur Lampung menyapa masyarakat Lampung Utara.
Setelah melaksanakan senam bersama, Gubernur Arinal meninjau pelaksanaan pasar murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung. Dari Lampung Utara, Afan, Davika TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Berita Sepekan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Metro Utara berhasil mengamankan pelaku begal yang sering meresahkan warga Bumi Saywawai. Pelaku dengan inisial FA 29 tahun, warga Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah ini terpaksa dilumpuhkan dengan sebutir timah panas lantaran melawan petugas saat hendak ditangkap. Kasat Reskrim Polres Metro menangkap seorang pelaku spesialis tindakan kejahatan pencurian dengan modus bobol rumah. Pelaku bernama Samsi Heriansyah, warga desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kurang dari 24 jam usai melancarkan aksinya. Kasat Reskrim Polres Metro Ibtu Rosali mengatakan saat hendak ditangkap pelaku melawan dengan sebuah obeng dan sempat melarikan diri. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur. Dengan meringis kesakitan, pelaku langsung dibawa ke RSUD Ahmad Yani Kota Metro untuk menjalani operasi pengeluaran proyektil yang bersarang pada kedua kakinya. Sebelumnya, pada Sabtu 25 Mei, pelaku melakukan aksi pencurian di kawasan Banjarsari, Metro Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh pelaku bersama dengan seorang rekannya. Kini kepolisian tengah memburu rekan pelaku yang diketahui identitasnya berinisial AS. Polisi masih terus mendalami jumlah korban dengan meminta keterangan kepada pelaku. Terhadap pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan hukuman 17 tahun penjara. Pada hari ini kita mengamankan satu tersangka berinisial SM. Ya. Ini ada dua pelaku, ya, ada satu lagi yang sedang melarikan diri dari daerah Lampung Tengah. Kemudian melalui untuk penangkapannya setelah adanya laporan pada pukul 5 pagi tadi. Kemudian tim TKP 308 langsung bergerak untuk mengejar barang bukti, kemudian ditemukan barang bukti. Setelah itu dilakukan penangkapan kepada tersangka, dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan. Pada saat ditangkap, tersangka sedang mengendarai sepeda motor, kemudian kita stop dan dia berhenti dan melakukan perlawanan menggunakan obeng. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV melaporkan. Baiklah, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah di 2 desa di Kecamatan Bakauheni. Bantuan ini adalah bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT ASDP Indonesia Ferry. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah di 2 desa di Kecamatan Bakauheni. Bantuan ini adalah bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT ASDP Indonesia Ferry. Bupati bersama rombongan yang tiba di lokasi didampingi kepala desa serta anggota DPRD dan perwakilan PT ASDP langsung melihat kondisi dalam rumah warga yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Bantuan bedah rumah sebesar 20 juta rupiah kali ini akan diberikan kepada Amran Harahap, 53 tahun, warga Dusun Kampung Jering, Desa Bakauheni, serta Sabarudin, 45 tahun, warga Dusun Campang, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Selain uang, Bupati juga menyerahkan bantuan berupa sembako, karpet, dan juga kasur lantai. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan dari 14.000 rumah yang tidak layak huni dan tinggal sebanyak 99.000. Sementara PT ASDP memberikan 10 bantuan bedah rumah yang ada di wilayah Kecamatan Bakauheni
dan sudah 4 direalisasikan. Inilah bentuk suatu kepedulian antara ASDP dan pemerintah daerah untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Lampung Selatan, yang mana Lampung Selatan ini lagi 14.000 sekian rumah yang rumah tidak layak huni. Alhamdulillah saat ini tinggal 9.000 sekian. Nah, ini dibutuhkan waktu 50 tahun untuk menyelesaikan rumah. Maka alhamdulillah kolaborasi, inovasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, dengan GSRD, mudah-mudahan kecamatan dan desa ada juga GSRD-nya, untuk bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan rumah yang tidak layak ini. Dari Lampung Selatan, Jupri, DTV melaporkan. Pemirsa, Maksum Asrori kembalikan berkas penjaringan calon kepala daerah di DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah. Maksum Asrori yang juga anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa ini beserta rombongan datang ke kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan dengan diiringi oleh kesenian kuda lumping Turonggo Cipto Manunggal. Maksum Asrori yang juga anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa beserta rombongan datang ke kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan dengan diiringi oleh kesenian kuda lumping Turonggo Cipto Manunggal. Ia disambut oleh grup pada Sabtu 17 Mei 2024. Rombongan disambut langsung oleh Ketua DPC Sumarsono beserta Ketua Tim Penjaringan serta Fungsional DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah. Dikatakan oleh Maksum Asrori bahwa tujuan hadir ke kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah adalah untuk mengembalikan berkas penjaringan calon kepala daerah yang telah diambilnya beberapa waktu lalu. Lalu ia juga berharap bahwa ia akan mendapatkan restu dari DPP PDI Perjuangan sehingga dapat mengikuti kontestasi pilkada di Lampung Tengah pada bulan November mendatang. Dijelaskan oleh Ketua Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, IKD Asyana Firi, bahwa tugas dari panitia penjaringan hanya menerima melakukan pemeriksaan berkas calon yang mengikuti penjaringan di DPC PDI Perjuangan. Dengan pengembalian berkas dari Maksum ini menunjukkan keseriusan untuk berkoalisi dengan PDIP. Tetapi untuk keputusan kita serahkan kepada DPP PDI Perjuangan. Kesempatan siang hari ini, yaitu hari Sabtu, kami mengembalikan berkas penjaringan untuk proses pendaftaran yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah kami kembalikan. Dan semoga harapan kami bisa terus untuk bisa berkomunikasi. Semoga kehadiran kami di kantor DPC Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah ini bisa menyatukan niatan kami untuk bisa mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024. Dari Lampung Tengah, Dedi Rianto, Devika TV melaporkan. Kembali bersama saya Zakia Audrey Norgi Kalista dalam acara Berita Sepekan. Baiklah, informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan menggelar simulasi penanganan bencana guna minimalisir korban jiwa pada saat terjadi bencana alam. Kegiatan digelar di Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan, Lampung, menggelar simulasi penanganan bencana guna meminimalisir korban jiwa pada saat terjadi bencana alam. Simulasi ini digelar di Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa, yang diikuti pihak BPBD, relawan dan warga desa setempat. Tujuannya agar warga dapat mengantisipasi terjadinya bencana alam dan mengurangi korban jiwa. Desa Waimuli ini sebelumnya sudah pernah mengalami bencana alam tsunami pada 2018 silam.
dan menyisakan kenangan yang mengharukan untuk warganya. Oleh karena itu, BPBD Lampung Selatan dan relawan mengedukasi cara penanganan bencana alam. Dalam simulasi, para warga dan anak sekolah digilir oleh relawan ke tempat yang tinggi dan berkumpul di lokasi yang aman guna diberi pertolongan pertama. Tujuan edukasi yang diberikan ke warga agar tidak panik dan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Aris Wandi, simulasi ini sudah dilaksanakan di 23 desa di Lampung Selatan dan akan terus berlanjut. Aris Wandi menargetkan kegiatan simulasi di 6 desa dalam 1 tahun. Dengan adanya simulasi ini, ada program Project IDRIP dari BNPB ini, masyarakat semua khususnya Desa Waimuli ini paham, mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada bencana. Ini adalah salah satu mengedukasi masyarakat agar ketika bencana mereka mengerti harus apa yang dilakukan. Nah ini, bencana boleh terjadi tapi jangan ada korban jiwa. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Pemirsa, usai viral warga kampung Poncowarno, sejumlah warga dari 3 kampung Kecamatan Anak Tuha melakukan aksi protes jalan rusak ruas Putih Agung Anak Tuha. Dalam aksinya, masyarakat menyebar benih padi dan menanam jagung di lubang jalan. Usai viral warga kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo mandi lumpur dan tanam pisang di jalan rusak. Aksi serupa kembali terjadi di ruas Simpang Agung Anak Tuha. Kali ini, warga melakukan protes jalan rusak dengan menyebar benih padi dan tanam jagung. Aksi itu dilakukan masyarakat dari 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, yakni Kampung Negara Aji Tua, Bumi Udik, dan Kampung Bumi Aji. Sejumlah warga melakukan protes jalan di Kabupaten Ruas Seputih Agung Anak Tuha rusak dan belum ada perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Diketahui jalan ruas Seputih Agung Anak Tuha merupakan jalan Kabupaten Lampung Tengah dengan panjang kurang lebih 12 km dan kerusakan parah sekitar 4 km. Unus, salah satu warga, mengatakan aksi masyarakat merupakan bentuk kekecewaan kepada pemerintah karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Ia juga menambahkan, jika aksi tersebut tidak ada tanggapan, maka masyarakat dari 2 kecamatan akan menggelar aksi ke kabupaten, sehingga jalan bisa segera diperbaiki. Karena keprihatinan kita melihat kondisi jalan ini yang sudah cukup parah, apalagi ini dilalui anak sekolah setiap pagi, anak sekolah lewat sini, sampai ada anak sekolah yang jatuh, kita miris bener lah lihat anak itu sampai nangis pulang nggak jadi berangkat sekolah gitu loh. Jadi kita berharap dengan aksi seperti ini pemerintah bisa memperhatikan jalan kita. Jalan ini nggak layak, ini udah seperti lahan pertanian yang bisa kita tanamin padi, bisa kita tanamin lain-lainnya. Ke beberapa ruas kalau jalan ini sudah ada 7 tahun sampai 9 tahun tidak ada perbaikan. Kalau yang di Umbul Solo itu malah sudah ada 10 tahun sampai 15 tahun. Lebih itulah yang nggak Solo putus. Untuk itu nggak diperbaiki. Kerusakan parahnya ada berapa kilo kira-kira? Kalau dari ruas 12 kilo itu totalnya sekitar 4 kilo lah yang rusak parah. 4 sampai 5 kilo lah. Dari Lampung Tengah, kontributor Davika TV mengabarkan. Baiklah pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan mempertanyakan ganti rugi jalan tol Trans Sumatera yang belum dibayar. Warga menilai BPN Lampung Selatan dan PUPR Provinsi Lampung telah mengangkangi hasil persidangan di Mahkamah Agung yang dimenangkan warga. Meski sudah memenangkan sidang sengketa lahan dengan Kementerian Kehutanan di tingkat Mahkamah Agung, namun warga belum mendapatkan titik terang ganti rugi jalan tol Trans Sumatera. Pihak BPN Lampung Selatan enggan mengeluarkan surat validasi nominatif terbaru yang diminta PUPR Provinsi Lampung sebagai syarat pencairan uang ganti rugi. Pihak BPN enggan mengeluarkan syarat validasi dengan berbagai macam alasan. Warga pun semakin gelisah karena uang 19 miliar yang seharusnya dapat secara segera dicairkan kembali terhambat.
Slamet, BPN Lampung Selatan, mengatakan setelah keputusan ingkrah, seharusnya pihak PUPR Provinsi Lampung segera memberikan ganti rugi kepada 56 warga memenangkan gugatan. Tentunya BPN selaku pelayan publik dan instansi pemerintah yang memang melakukan pelayanan publik harus siap, Pak. Jadi memang fungsi dari BPN selaku pelayan publik memang membantu masyarakat. Baik itu permasalahan yang diputuskan melalui pengadilan ataupun permasalahan-permasalahan yang memang diperlukan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun kementerian BPN. Mendapat arahan dari BPN, warga pun langsung menuju kantor PUPR Provinsi Lampung. Mereka memiliki harapan besar proses ganti rugi segera menemui titik terang. Namun PUPR kembali meminta surat validasi. Warga menilai BPN dan PUPR telah mengangkangi keputusan tetap Mahkamah Agung. Kedua instansi ini terkesan saling lempar tanggung jawab dan belum pernah melakukan pertemuan sebagai itikat memperjuangkan hak warga. Jika ganti rugi tidak segera dicairkan, warga mengancam akan melaporkan kasus ini ke KPK. Tetapi PUPR masih kendalanya memohon validasi nominatif terbaru. Nah, kami bersurat ke BPN tidak mau memberikan validasi nominatif yang terbaru. Nah, jadi menurut kami, kedua belah pihak mengangkangi salah satu keputusan Mahkamah Agung yang sudah hukum tetap. Apabila dalam 1 minggu ini tidak dilaksanakan atau tidak disegera di UGR, akan saya laporkan ke KPK. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Demikianlah berita untuk kesempatan kali ini. Nantikan informasi berita selanjutnya hanya di Berita Sepekan, sajian berita aktual dan terpercaya. Saya Zakia Audrey Norgi Kalista, pamit undur diri dan sampai jumpa.